Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini, kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang mata kuliah akuntansi lanjutan 2, tentang changes in ownership interest. Nah, pada video kali ini, kita akan lanjut untuk membahas problem 5 dari modul lab akuntansi lanjutan 2-nya, di mana di problem 5 ini dia bilang ada nilai ekuitas dari Gruko. Ini ada ralat yang pertama. Nilai ekuitas dari Gruko per 1 Januari 2021. Lalu kemudian dikasih tahu data terkait dengan net income beserta dividen dari si Gruko yang merupakan si investee. Nah, lalu dikasih keterangan bahwa dividen dibagikan setiap akhir tahun. Oke. Lalu dia bilang bahwa si Giantco, jadi si Giantco ini selanjutnya kita akan sebut sebagai investor karena dia membeli saham dari si Gruko. Oke. Nah, dia bilang ada 2 kali pembelian di mana tertera berapa jumlah lembar beserta berapa nilai cost per lembarnya. Lalu dikasih tahu bahwa apabila terdapat nilai perbedaan antara book value dengan implied value, maka ini bakal dialokasikan ke goodwill. Nah, nanti keterangan yang biru ini bakal kita pakai pada saat kita membuat CD schedule. Lalu saat tanggal 1 Juli 2022, Giantco menjual sekian dengan harga sekian dan dia jual lagi di tanggal 30 Juni 2023. Oke. Nah, teman-teman diminta untuk membuat jurnal transaksi beserta dengan jurnal eliminasi. Cuman di minggu ini teman-teman diminta menggunakan 2 metode yang ada, yaitu metode cost serta metode complete equity. Nah, teman-teman, untuk mempermudah teman-teman paham perbedaan antara cost method dengan complete equity, maka saya bikin format di Excel itu langsung dempetan, langsung head to head supaya teman-teman paham beda kalau misalkan kita pakai cost method sama bedanya kalau kita pakai complete equity method. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan aja. Nah, di sini pertama-tama kita mau tahu dulu nih berapa nilai outstanding share-nya. Karena nanti nilai outstanding share-nya ini bakal kita pakai pada saat menghitung persentase kepemilikan. Dan langsung dikasih tahu bahwa nilai lembar saham sebesar 200.000 dan nggak ada treasury, maka teman-teman tidak perlu kurangin lagi karena kebetulan di soal ini tidak ada keterangan mengenai treasury share-nya. Maka nilai outstanding share-nya sebesar 200.000. Nah, sekarang kita mulai dengan jurnal pertama, yaitu di tahun 2020. Di mana kalau teman-teman lihat di tahun 2020, itu terjadi transaksi pembelian saham, teman-teman. Di mana tanggal 1 Januari 2020, baik antara metode cost ataupun metode complete equity itu nggak ada perbedaan. Di mana kita bakal buat jurnal, yaitu investment in Gruko pada cash. Jadi baik complete equity ataupun cost method nggak ada perbedaan. Dan untuk mencari nilainya pun nggak ada perbedaan, teman-teman, di mana kita tinggal kalikan aja nih. Berarti 20.000 lembar, kita kali dengan harga per lembarnya sebesar 13, berarti 20.000. Kita kali dengan 13, maka nilainya adalah sebesar 260.000. Oke. Baik metode cost ataupun complete equity nggak ada perbedaan, jadi nilainya sama-sama aja. Lanjut, berikutnya adalah kita akan mencatat dulu nih ya, berapa harga per share-nya sama berapa kepemilikan yang dimiliki per tanggal ini. Di mana untuk cost per lembarnya adalah sebesar $13 ya. Cost per lembarnya adalah sebesar $13, sudah ada di soal. Dan untuk kepemilikannya berarti kita tinggal bagi aja nih ya. Kita bagi berarti 20.000 kita bagi dengan berapa outstanding share-nya itu sebesar 200.000. Maka dapatlah kepemilikan per tanggal 1 Januari 2020 sebesar 10%. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi untuk pengakuan dividen, ya, pengakuan penerimaan dividen. Karena kalau misalkan kita nanam duit di perusahaan orang, kan yang biasanya diharapin oleh investor adalah adanya dividen yang dibagikan setiap periode. Di mana dia bilang di sini dividennya dibagikan di akhir tahun. Sehingga untuk jurnal pengakuan dividen ini akan kita buat per 31 Desember 2020. Oke. Nah, untuk jurnalnya gimana? Untuk jurnalnya, kalau misalkan kita menggunakan yang namanya cost method, maka kita akan buat jurnal yaitu cash pada dividend income. Sedangkan kalau kita
pakai complete equity method, maka jurnalnya adalah cash pada investment in Grupo. Ya. Nah, kenapa kita pakai investment in Grupo untuk complete equity method? Karena kalau misalkan kita pakai complete equity method, kita logikanya gini teman-teman. Kita akan menganggap penerimaan dividen itu sebagai pengurang dari nilai investment kita. Makanya investmentnya ini kita kreditin. Oke. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti kita tinggal kalikan aja nih, ya. Dividennya kan 70.000 per tahun 2020, berarti 70.000 ini akan teman-teman kali dengan kepemilikan yang dia punya, yaitu sebesar 10%. Oke, dikata kali dengan 10%. Maka dapat nilainya adalah sebesar 7.000 untuk nilai dividen yang diterima oleh si investor ini. Baik antara complete equity ataupun cost method, nggak ada perbedaan untuk cari nilai. Bedanya cuma di jurnal doang, teman-teman. Nah, lanjut berikutnya kita bakal membuat jurnal untuk pengakuan net income, ya. Karena yang jurnal pengakuan net income ini hanya berada di complete equity method, teman-teman. Ya, karena konsepnya dalam metode complete equity kita akan mengupdate investasi kita secara berkala. Sehingga kalau misalkan terjadi net income, ya, investinya ada net income, maka itu kita harus akuin. Kita harus akuin dan kita buat jurnalnya. Oke. Nah, maka jurnalnya adalah kita masukin per tanggal 31 Desember juga, berarti investment in Grupo pada investment income. Ini logikanya adalah kita nambahin si nilai investment kita karena adanya net income yang diakui oleh si investi kita. Oke. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti teman-teman tinggal kalikan aja nih, ya. Kepemilikan dia sebesar 10%, kita kali dengan net income yang terjadi di tahun 2020 sebesar 150.000. Oke. 50.000 kita kali dengan 10%, maka dapat nilai pengakuan net income-nya sebesar 15.000. Ya, ini jurnal untuk tahun 2020. Kita nggak mau jurnal eliminasi, kenapa? Karena ya kita belum memiliki kontrol efektif, di mana per tanggal 31 Desember pun kita masih punya kepemilikan sebesar 10%. Lanjut teman-teman, kita bakal masuk ke tahun 2021. Di mana di tahun 2021 terjadi pembelian lagi, di mana dia belinya sebesar 140.000 dengan harga per lembarnya sebesar 15. Berarti, teman-teman seperti biasa, kalau ada jurnal pembelian, maka kita masukin investment in investment in Grupo pada cash, ya. Nah, untuk nilainya, baik untuk nilainya teman-teman tinggal kalikan aja, berarti 140.000 kita kali dengan 15 sesuai dengan harga per lembarnya. Oke. Nah, baik antara cost method ataupun complete equity, lagi-lagi nggak ada perbedaan, maka kita tinggal masukin aja. Cuman yang perlu teman-teman notice adalah sekarang kita bakal update lagi nih untuk berapa harga cost per lembarnya serta berapa kepemilikan per tanggal 1 Januari 2021 ini. Oke. Nah, kita masukin. Untuk cost per lembarnya udah dikasih tahu ya. Untuk cost per lembarnya dikasih tahu bahwa cost per lembarnya adalah sebesar $15 sesuai dengan nilai yang ada di soal. Oke. Nah, kita update dulu untuk lembar yang dibelinya, di mana dia beli lembarannya sebanyak 140.000. Nah, nilai 140.000 ini ya bakal menambah kepemilikan kita, teman-teman. Sehingga kepemilikan kita adalah, kita masukin sekarang, berarti sebelumnya kan kita udah punya lembar saham ya. Kita udah punya lembar saham dari soal di tanggal 1 Januari sebesar 20.000. Nah, 20.000 ini teman-teman jumlahin dulu nih dengan 140.000 yang merupakan saham yang baru dibeli pada periode ini. Kemudian jangan lupa kita bagi dengan 200.000 sesuai dengan jumlah dari outstanding share yang dimiliki oleh si Grupo ini. Maka sekarang kita dapat kepemilikannya adalah sebesar 80%. Nah, udah 80% ya teman-teman. Maka sekarang kita bisa simpulkan bahwa si parentnya ini ya, si Giant Co ini punya kontrol atau punya kepemilikan atau punya
pengendalian efektif atas si investinya, yaitu si Gruko. Oke. Nah, saat kita udah dapetin kontrol, ya, maka baik metode complete equity ataupun cost method itu bakal membuat yang namanya revaluasi, teman-teman. Ya. Kita akan merevaluasi investment yang kita beli sebelum tanggal ini. Lagi-lagi kebetulan di soal ini dia belinya sebelumnya cuma sekali, teman-teman. Ya, jadi sebelum dia dapetin kontrol terdapat satu kali pembelian, maka kita bakal merevaluasi atas pembelian yang pertama ini aja, ya. Jadi kita nggak mau repot-repot untuk revaluasi investment, misalkan bila terjadi lebih dari satu kali pembelian sebelumnya. Nah, untuk formatnya, baik antara cost method dengan ini nggak ada perbedaan ya, teman-teman, ya. Nilainya sama-sama aja formatnya. Pertama-tama kita masukin untuk initial purchase-nya. Initial purchase ini maksudnya adalah berapa sih harga awal, ya, harga awal dari si investasi sebelum kontrol ini sebelum kita evaluasi. Oke. Nah, di sini kita kan tadi beli cuma satu kali, ya, kita cuma beli satu kali sebelum kita dapatin kontrol, maka kita masukin initial purchase price-nya adalah sebesar 260.000 sesuai dengan yang ada di jurnal pertama kita tadi. Oke. Kemudian berikutnya kita akan hitung berapa change in RA. Ya. Nah, teman-teman, gini maksudnya. Pada saat kita ingin merevaluasi, ya, kita akuin dulu, teman-teman. Kita akuin dulu, kita akan update dulu berapa perubahan RA atas share yang kita miliki. Oke. Dimana di tahun 2020 itu terdapat laba sebesar 150.000 dan terdapat dividen sebesar 70.000. Nah, ini bakal kita update, teman-teman. Nilai 150 atau 70.000 ini bakal kita update ke persentase kepemilikan share yang kita miliki. Sehingga, untuk cara perhitungannya adalah, berarti teman-teman masukin 150.000, kita kurangin dengan 70.000 yang merupakan dividennya. Ya, jadi kan logikanya dividen bakal mengurangi nilai net income. Ya, jadi 50 kita kurangin dengan 70. Kemudian jangan lupa kita kali dengan persentase kepemilikan kita sebelum kita dapatin kontrol. Ya, yaitu sebesar 10%. Untuk angka persentasenya jangan sampai salah, teman-teman, karena sebenarnya di revaluasi ini kita hanya mengupdate nilai untuk yang sebelum kita dapatin kontrol aja. Jadi kita hanya fokus ke yang 10% aja. Jangan lirik yang 80%, karena dianggap yang 80% ini ya kita kan update-nya per tanggal 1 Januari, maka logikanya belum ada perubahan nilai, teman-teman, seperti itu. Oke. Maka dapatlah change in RA-nya adalah sebesar 8.000. Nah, change in RA sebesar 8.000 ini logikanya kan terjadi net income, ya, teman-teman, ya. Terjadi net income, di mana net income lebih besar dari dividen, sehingga bisa kita simpulkan perubahan RA ini menambah, ya, menambah nilai investasi kita. Sehingga sekarang nilai carrying value-nya adalah kita jumlahin berarti 268.000. Ya, tinggal dijumlahin antara inisial dengan change in RA-nya. Nah, sekarang untuk implied value-nya gimana, teman-teman? Nah, untuk implied value-nya ini, kan ibaratnya implied value ini berapa harga pasaran yang sekarang, ya. Carrying value ini ibaratnya harga book value kita, sedangkan implied value ini berapa sih nilai fair value kita di pasaran. Nah, cara untuk menghitung implied value ini adalah teman-teman tinggal kalikan aja. Berarti kan kita kan sekarang ada di tanggal 1 Januari, ya, teman-teman. 1 Januari 2021. Di mana pada saat tanggal ini kita beli share-nya dengan harga 15, maka implied value per share-nya itu sebesar $15, teman-teman. Berarti nilai $15 ini akan teman-teman kalikan dengan berapa lembar saham sebelumnya, ya. Berapa lembar saham yang kita beli sebelum kita dapatnya kontrol efektif, di mana sebelum dapatnya kontrol efektif kita sempat beli 20.000 lembar saham di pembelian tanggal 1 Januari 2020. Maka kita kalikan 15% dengan 15 kita kali dengan 20.000, maka dapat nilai implied value-nya adalah sebesar 300.000. Oke. Nah, maka sekarang kita akan dapetin yang namanya gain on evaluation. Kenapa demikian? Karena kita punya barang 268. Kita punya barang 268, tapi di pasaran itu sekarang dihargai sebesar 300.000, teman-teman. Maka
barang kita dihargai lebih tinggi sehingga kita catat sebagai gain on revaluation. Berarti kita tinggal kurangin 300 dikurangin dengan 268. Nah, belum selesai di sini teman-teman, karena setelah kita membuat membuat perhitungan evaluasi, maka langkah berikutnya adalah kita bakal buat jurnalnya teman-teman. Nah, jurnal evaluasi adalah berarti kita masukin per tanggal 1 Januari 2022 berarti investment in Gruko itu bertambah ya, karena kalau misalkan terjadi gain maka investment kita bertambah teman-teman. Maka kita masukin investment in Gruko pada gain on evaluation. Nilainya adalah sebesar 32.000 sesuai dengan yang teman-teman dapetin di hitungan revaluasi ini. Ya. Nah, baik cost method ataupun dengan complete equity itu tidak ada perbedaan untuk jurnal maupun cara perhitungannya, karena kalau teman-teman lihat pun perhitungannya masih sama persis. Oke. Kemudian kita bakal lanjut ya, untuk berikutnya terkait dengan jurnal pada saat kita bakal menerima dividen ya, kita menerima dividen. Pada saat kita menerima dividen, ya jurnalnya masih sama teman-teman dengan tahun kemarin. Berarti kalau misalkan cost method, kita catat cash pada dividen income. Sedangkan kalau untuk yang complete equity, maka kita bakal catat cash pada investment in Gruko. Karena logikanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita kredit karena kalau kita terima dividen dengan metode complete equity, itu bakal kita anggap sebagai pengurang dari nilai investasi kita. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti teman-teman masukin berarti kita bakal catat dividen tahun ini. Dividen tahun ini sebesar 50.000. Berarti 50.000 kita bakal kali dengan persentase kepemilikan kita yang paling terkini, ya, yang paling terakhir, di mana kepemilikan kita yang terakhir kita udah dapat kontrol dengan persentase kepemilikan sebesar 80%. Berarti 80% kita kali dengan 50.000 sesuai dengan nilai dividen di soal. Ya, baik metode cost ataupun complete equity, cara nyari nilainya sama, nggak ada perbedaan, sama-sama 40.000. Cuman yang jadi pembeda adalah jurnalnya, di mana kalau yang satu pakai dividen income, yang satu lagi pakai investment in Gruko. Nah, cuman perbedaan antara cost method dan complete equity method yang berikutnya adalah kita bakal polanya sama dengan yang tahun kemarin, kita bakal buat jurnal pengakuan net income, ya, di mana di periode ini terjadi net income, ya, dari si investee atau si subsidiary-nya sekarang, di mana ada net income sebesar 150.000. Maka kita masukin 150.000, ya, 150.000 untuk jurnalnya sama, investment in Gruko pada equity in subsidiary income, ya. Nah, jurnalnya sekarang jadi equity in subsidiary income. Kenapa, teman-teman? Karena per tanggal atau per tahun ini, per tanggal 31 Desember 2021, kita udah dapetin kontrol yang efektif, teman-teman. Makanya kita nggak catat sebagai investment income lagi, tapi kita ganti akun investment income ini sebagai equity in subsidiary income. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti kita masukin nilai investmentnya, maka kita kalikan 150.000 yang merupakan nilai net income-nya, kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan kita, yaitu sebesar 80%. Oke? Maka dapatlah nilai pengakuan net income-nya sebesar 120.000, dan ini bakal jadi penambah di investasi kita. Nah, sekarang baru kelar ya, untuk journal entries tahun 2021, kita bakal lanjut untuk membuat CD schedule-nya. Ya, CD schedule saya nggak bakal terlalu jelasin panjang dan lebar karena ini kita udah pelajari bahkan di awal-awal mata kuliah ini. Kita masukin berarti untuk formatnya parent dan NCI 20%, ya, parentnya 20%, 80% sesuai dengan kontrol ya kepemilikannya terakhir, sama NCI-nya berarti selisihnya. Nah, sekarang kita masukin teman-teman untuk implied value-nya. Nah, untuk implied value, ya, kita masukin berapa lembar saham yang kita miliki sekarang. Ya. Nah, lembar saham yang kita miliki sekarang itu adalah
20.000 ya, 20.000 kita tambahin dengan 140.000 sesuai dengan lembar saham yang kita beli di tanggal 1 Januari 2021. Kemudian kita kalikan dengan cost per lembar per tanggal paling terakhir, di mana cost per lembarnya itu sebesar $15. Maka dapat nilai untuk implied value-nya adalah sebesar 2.400.000. Oke. Nah, sekarang kita bakal cari dulu berapa total implied value. Nah, untuk totalnya berarti kita tinggal bagi 2.400.000 kita bagi dengan 80%. Maka kita dapat nilainya adalah sebesar 3 juta. Nah, untuk NCA-nya kita tinggal selisihin, berarti 3 juta dikurangin dengan 2.400.000 nilainya sebesar 600.000. Berikutnya kita masukin untuk book value of equity ya. Pertama-tama kita masukin dulu untuk common stock-nya. Di mana untuk common stock dikasih tahu di soal bahwa terdiri dari 200.000 lembar saham biasa. Parnya 10. Berarti kita bisa kalikan nih ya, berarti 200.000 kita kalikan dengan 10 ya, 200.000 kita kali dengan 10. Maka dapat nilai common stock-nya sebesar 2 juta. Untuk OCC sebesar 100.000 udah di soal. Dan untuk nilai RE-nya adalah kita masukin ya. Nilai RE-nya sebesar 400.000. Kebetulan ini CD schedule-nya udah per 1 Januari, nilai di soal udah per 1 Januari 2021. Maka kita nggak perlu update lagi. Karena CD schedule konsepnya seperti di pertemuan awal-awal. Konsepsi CD schedule ini kita buat pada saat kita mengakuisisi si subsidiary kita ya. Jadi pada saat tanggal 1 Januari 2022 kita bakal buat si CD schedule-nya ini. Oke. Sorry 2021 saya tipu. Oke, 2021. Nah, sekarang kita jumlahin total book value-nya berarti 2 juta ditambah dengan 100.000 ditambah dengan 400.000 maka dapat totalnya sebesar 2.500.000. Kemudian kita keluarin duit ya, implied value-nya sebesar 3 juta buat dapetin 2.500.000 sehingga muncul difference. Nah, difference-nya ini memiliki saldo sebesar 500.000. Dan di soal sesuai dengan keterangan yang saya bilang tadi, apabila terdapat perbedaan antara BV dengan IV, maka kita bakal alokasikan semuanya ke goodwill. Maka kita masukin ke semuanya ke goodwill. Maka dapat balance-nya adalah sebesar 0. Lalu kita lanjut untuk bagian berikutnya. Jadi setelah buat CD schedule, seperti biasa kita bakal buat elimination entries-nya. Baik untuk metode cost ataupun metode complete equity. Oke. Nah, di sini mulai kelihatan teman-teman perbedaan kalau kita pakai cost sama complete equity. Di mana kalau cost method, pertama-tama kita bikin dulu untuk jurnal reciprocity-nya. Oke, ini reciprocity teman-teman. Jurnal reciprocity bunyinya adalah investment pada beginning year A. Ini kalian sudah pelajari di materi-materi sebelumnya. Di UTS juga udah belajar kemarin. Cuman, untuk reciprocity di changes in ownership ini, ya, reciprocity tahun pertama itu, kalian tetap sama konsepnya, tetap mengakui change in RE, tapi change in RE-nya ini atas revaluasi, ya, atas yang revaluasi tadi, di mana change in RE dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Berarti kita masukin nilai investment in group pada beginning RE sebesar 8.000. Sesuai dengan nilai di change in RE-nya. Oke. Lanjut. Untuk yang common equity, seperti biasa teman-teman ya. Kita nggak buat jurnal reciprocity, karena jurnal reciprocity ini konsepnya adalah kita akan mengakui update ya. Kita akan mengakui update secara periodik. Sedangkan kalau yang common equity, kita akan mengakui update-nya setiap terjadi perubahan ya. Jadi kita bakal buat setiap terjadi perubahan. Sedangkan kalau cost method kita update-nya secara periodik. Makanya kita pakai jurnal reciprocity. Lanjut, berikutnya adalah kita akan membuat jurnal eliminasi investasi ya teman-teman ya. Di mana eliminasi investasi bunyinya adalah kita masukin common stock, kemudian OCC, kemudian RE, difference pada investment in group pada NCI.
Ini kebetulan nggak ada treasury, berarti kita nggak ada treasury di sebelah kredit. Baik metode cost atau metode company equity nggak ada perbedaan, sama, jurnalnya sama persis. Nah, untuk common stock-nya kita masukin nilainya sebesar 2 juta sesuai dengan nilai yang ada di CAD schedule-nya. Dan untuk RE-nya juga sama, kita masih mengikuti RE per tanggal 1 Januari 2021. Nilainya sebesar 400.000. Kemudian OCC-nya sebesar 100.000. Difference-nya sebesar 500, udah ada di CAD schedule. Dan untuk investment in GRU-nya, terserah kalau kalian mau ngitung lagi, nggak masalah. Kalau kalian mau ngitung lagi, kalian sum, kemudian kalian kali 80%, itu bisa. Sehingga dapat nilai investment in GRU-nya sebesar implied value dari parent. Kemudian nilai NCI-nya sebesar 600.000. Bisa juga ngambil dari CAD schedule, karena di per periode ini kita masih bisa ngepick atau ngambil nilai yang ada di CAD schedule kita. Seperti yang saya bilang tadi, baik antara company equity maupun dengan cost tidak ada perbedaan, sehingga untuk jurnalnya sama-sama aja. Lanjut, berikutnya adalah kita bakal membuat alokasi difference-nya. Untuk alokasi difference, jurnalnya sama. Ya, kita bakal alokasikan ke goodwill, sehingga jurnalnya adalah goodwill pada difference. Nilainya pun sebesar 500.000 sesuai dengan yang ada di CAD schedule. Nggak ada yang aneh-aneh di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita membuat jurnal dengan cost method ya, ataupun dengan company equity, yang cash pada dividend income dan cash pada investment ini bakal kita hapus, teman-teman, bakal kita eliminasi. Karena konteksnya yang namanya eliminasi itu dibuat pada saat terjadi transaksi antara si parent dengan si subsidiary-nya, sehingga jurnal yang ini nggak boleh kita akui, teman-teman, nggak boleh masuk ke consolidated financial statement kita. Sehingga kalau kita pakai yang namanya cost method, jurnalnya adalah kan tadi kan dividend income di sebelah di sebelah kredit, maka kita akan hapus dividend income-nya di sebelah debit. Oke, dividend income pada dividend declared. Oke. Nah, sedangkan kalau teman-teman pakai metode company equity, maka jurnalnya bakal beda. Jurnalnya berarti kita akan hapus si investment in GRU-nya. Berarti kita debitin lagi investment in GRU pada dividend declare. Oke. Nah, dividend declare-nya sama, teman-teman, karena kita bakal mengoffset si dividennya. Cuman yang bedanya itu akun di sebelah debitnya. Dimana tadi kita munculin si dividend income, dan ini kita hapus di sebelah debit. Yang tadi kita ngurangin si investment, sekarang kita tambahin lagi. Gitu. Nilainya pun teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi, karena sebenarnya nilainya udah ada di perhitungan yang jurnal pengakuan dividen tadi sebesar 40.000, baik dengan metode cost maupun metode company equity. Bedanya lagi-lagi cuma di jurnal doang. Oke. Lanjut, berikutnya adalah untuk cost method sebenarnya udah kelar sampai sini. Kita nggak buat apa-apa lagi ke bawahnya. Sedangkan kalau company equity, kita masih harus buat satu jurnal lagi, teman-teman. Di mana jurnalnya itu adalah terkait dengan eliminasi pengakuan net income. Ya, eliminasi pengakuan net income. Maka jurnal yang investment in GRU pada AC ini tinggal kita balik aja. Berarti jurnalnya adalah AC atau equity in subsidiary income pada investment in GRUCO. Nilainya adalah sama sebesar 120.000. Oke, jadi ketahuan ya teman-teman ya, kalau misalkan kita pakai cost method, kita buat reciprocity, sedangkan kalau company equity itu enggak. Sedangkan kalau untuk yang company equity, kita buat eliminasi untuk pengakuan net income, sedangkan kalau cost method kita nggak buat. Makanya di sini kosong, nggak ada tanda apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut untuk tahun 2022. Di mana di tahun 2022, kalau teman-teman baca soalnya, tanggal 1 Juli itu ternyata ada penjualan, teman-teman. Ada penjualan saham GRUCO. Nah, maka teman-teman harus buat dulu nih perhitungannya. Harus buat dulu perhitungannya, atau kalau mau buat jurnal dulu juga nggak masalah. Di mana
kita mulai dulu dari complete equity, ya. Kenapa complete equity dulu, teman-teman? Karena di dalam complete equity ini, sebelum kita sebelum kita jual saham kita harus akuin dulu, teman-teman. Kita harus akuin dulu perubahan net income-nya. Oke. Nah, untuk mengakui perubahan net income, maka jurnalnya sama kayak yang ini. Kita masukin berarti investment pada equity in subsidiary income per tanggal 1 Juli 2022. Oke. Sedangkan kalau cost method dia nggak ada jurnal apa-apa, teman-teman. Karena cost method itu langsung kita tembak ke jurnal penjualannya. Sedangkan kalau si company equity, kita nggak boleh langsung tembak jurnal penjualannya. Tapi kita akuin dulu untuk jurnal pengakuan net income-nya. Gitu. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya, berarti kan teman-teman di sini konteksnya adalah untuk mengakui perubahan net income. Maka teman-teman masukin, ya, di tahun 2022 sekarang ya, berarti di tahun 2022, ada net income sebesar 160.000. Maka teman-teman masukin 160.000 kita kali dengan persentase kepemilikan kita sebelum kita jual, ya, di mana persentase kepemilikan kita sebelum kita jual adalah sebesar 80%, ya. Kemudian karena ini dia pengakuannya di tanggal 1 Juli, yang dimana tanggal 1 Juli itu kita nggak boleh langsung ngakuin, 160 kali 80%, itu nggak boleh, karena waktunya itu belum full 1 tahun. Sehingga kita kali lagi dengan fraction-nya, yaitu 6/12. Sehingga dapatlah nilai pengakuan net income dari 1 Januari sampai 1 Juli itu sebesar 64.000. Ini untuk metode complete equity saja, teman-teman. Di cost method itu nggak ada. Oke. Nah, berikutnya, setelah kita buat jurnal pengakuan net income dari complete equity, baru nih kita lanjut lagi untuk jurnal penjualannya. Karena sebenarnya fokus kita di tanggal ini adalah untuk penjualan si saham ini. Nah, untuk transaksi penjualan sahamnya, maka teman-teman akan buat jurnal di mana per tanggal 1 Juli itu ada cash di sebelah debit dan ada investment in GrowCo di sebelah kredit. Baik metode cost ataupun metode equity, untuk defaultnya masih sama. Ini defaultnya masih sama. Nanti selisihnya sama-sama akan kita masukin ke akun additional contributed capital. Jadi untuk jurnal ini, jurnal penjualan, baik cost method ataupun complete equity, itu nggak ada perbedaan, teman-teman, sebenarnya. Cuman yang menjadi perbedaan adalah gimana cara kita menghitung si additional contributed capital ini, ya. Nah, di sini saya coba jelasin dulu. Kita bakal lihat nilai cash yang kita terima, ya. Kita bakal catat dulu nilai cash yang kita terima. Jadi kita isi dulu apa yang kita bisa lengkapin di jurnal ini. Di mana dia bilang dia jual, ya, dia jual saham sebanyak 40.000 lembar. Jual 40.000 dengan harga 18 per lembarnya. Oke, berarti kita kalikan nih 40.000 kita kali dengan 18. Ini merupakan nilai cash yang kita terima. Oke, 40.000 kita kali dengan 18. Nah, kita catat dulu berapa lembar saham yang dijual serta berapa sisa kepemilikannya. Lembar saham yang dijual itu sebesar 40.000, teman-teman, ya, sesuai dengan keterangan di soal. 40.000, dan 40.000 ini kalau kita konversi ke persentase, maka 40.000 kita bagi dengan outstanding-nya sebesar 200.000, sehingga dapat kepemilikan yang kita jual di tanggal ini adalah sebesar 20%-nya. Oke. Kemudian dari 20%-nya ini kita mau tahu dong, ya. Kita mau tahu kira-kira dari 20% kita jual, kita masih punya berapa sih? Kasarnya kayak gitu. Nah, untuk tahu berapa kepemilikan yang kita punya per tanggal ini, maka kita kurangin nih. Kita punya kepemilikan terakhir di tanggal 1 Januari 2021. Ini terakhir kali kita update. Ya, kita punya kepemilikan 80%, kemudian kita jual 20%-nya. Sehingga sekarang kepemilikan kita nggak bisa sebesar 80% lagi, tapi sebesar 80 dikurang 20, yaitu sebesar 60%. Oke. Nah, pada saat kita punya kepemilikan itu masih 60%, maka kita akan catat ini sebagai kondisi maintain, atau kita mempertahankan kontrol kita, maintain. Oke.
Nah, teman-teman, pada saat kita kondisinya itu maintain, maka kita akan buat formatnya kurang lebih kayak gini. Ya, formatnya. Kita masukin berapa cost of share sold-nya. Kemudian kita akan update, ini cost method ya. Kita akan update untuk change in array-nya. Lalu net income, carrying value, sharing price, dan berapa nanti dapat nilai additional contributed capital. Oke. Nah, pertama-tama kita masukin dulu nih berapa cost of share sold-nya. Oke. Nah, cost of share sold ini maksudnya adalah ini berapa nilai dari si investment in grew-nya ya. Kita mau tahu berapa nilai si investment in grew-nya sebelum kita update ya. Jadi ibaratnya kasarannya nilai terakhirnya teman-teman sebelum kita update lagi di tabel ini. Nah, terakhir kalau teman-teman ingat kita punya kita update nilai si investment in grew-nya ini terakhir tanggal 1 Januari 2021. Oke. Nah, nilainya berapa? Nilai per lembarnya sebesar $15. Ya, nilai per lembarnya sebesar $15. Artinya nilai $15 ini bakal menjadi harga pokok kita ibaratnya. Ini bakal jadi modal kita. Ini bakal jadi modal kita pada saat kita jual. Oke. Berarti modal kita per lembarnya ada 15. Berarti kita masukin 15 kita kali ya, 15 kita kali dengan 40.000 lembar sesuai dengan nilai saham yang terjualnya. Ya, berarti 15 kita kali dengan banyaknya yang dijual, berarti 15 kita kali dengan 40.000. Sehingga dapatlah nilainya sebesar 600.000. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita pakai cost method, ini sebenarnya bisa langsung kita update teman-teman ya. Kita bisa langsung update. Kita punya di sebelah debit cash 720 dan di sebelah kredit investment in grew sebesar 600. Maka selisihnya sebesar 120.000, tinggal kita kurangin aja. 720 dikurangin dengan 110.000. 720 kita kurangin dengan 600.000, dapatlah additionalnya sebesar 120.000. Sebenarnya kalau metode cost di sini udah dapat nilai teman-teman, ya, udah dapat nilai. Cuman kita perlu perhitungan tabel ini, ya. Kita perlu perhitungan tabel ini untuk menghitung berapa nilai additional contributed yang sebenarnya dari 40.000 lembar saham yang dijual. Jadi sebenarnya nilai yang 110.000 ini ibaratnya untuk yang ini garil teman-teman istilahnya. Kita ngitung yang bagian sini untuk tahu berapa nilai ACC yang sebenarnya. Kita mau tahu yang sebenarnya berapa. Cuman yang di jurnal ini kurang lebih kasarannya teman-teman, belum yang realnya. Oke. Nah, makanya kita coba hitung dulu untuk yang metode cost. Berarti kita masukin change in RE-nya. Di mana untuk change in RE, yang pertama, ya kita kan terakhir kali update tanggal 1 Januari 2021. Makanya kita mulai ngitungnya pun dari 1 Januari 2021, teman-teman. Logikanya kayak gitu. Ya. Nah, kita akan update berarti 1 Januari 2021 sampai ke 31 Desember 2021. Maka teman-teman cukup fokus untuk yang kolom ini aja dulu. Berarti kita masukin 150.000, kita kurangin dengan dividennya sebesar 50.000. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan persentase yang kita jual saja. Ya, kita kalikan dengan persentase yang kita jual saja sebesar 20%. Sehingga dapat nilai perubahannya adalah sebesar 20.000. Oke. Kemudian kita bakal update lagi untuk perubahan net income ya, perubahan net income dari tanggal 1 Januari 2022 ya. Jadi kita lanjut ya teman-teman ya, dari 1 Januari 2022 sampai ke 1 Juli 2022. Oke. Nah, di tahun 2022 itu terjadi net income sebesar 160.000. Berarti kita masukin 160.000 kita kali dengan 20%. Kemudian karena ini kita transaksinya tanggal 1 Juli, maka kita nggak boleh nih langsung masukin 150 kali 20% karena itu untuk 1 tahun. Tapi kita kalikan untuk fractionnya dulu sebesar 6/12 karena per 1 Januari itu dari 1 Januari ke tanggal 1 Juli itu jalan waktunya baru 6 bulan. Makanya kita kalikan 6/12. Nah, kemudian setelah dapat change in RE ini maksudnya untuk di tahun-tahun sebelumnya, dan ada net income juga untuk yang tahun ini, maka kita dapat nih sekarang carrying value-nya sebesar sekian. Oke.
Nah, carrying value-nya sebesar 636, maka untuk selling price-nya itu sama dengan nilai cash yang kalian terima. Berarti kalian kalikan ya. 15 kita kali 18 kita kali dengan nilai saham yang dijualnya sebesar 40.000 lembar. 18 kali 40.000 dapat nilainya sebesar 720. Maka kalian dapat additional contributed capital yang sebenarnya itu sebesar 84.000. Oke. Nah, sebenarnya antara cost method dengan compound equity method itu in the end yang perhitungannya tetap ujung-ujungnya penambahan additional contributed capital yang sebenarnya itu sebesar 84.000 teman-teman, ujung-ujungnya 84.000. Cuman kalau metode cost dengan compound equity method dia ada beda format teman-teman, dimana kalau compound equity formatnya kayak gini, dimana formatnya adalah kita masukin total investment in group, kemudian cost of share sold-nya, kemudian selling price, dan additional contributed capital-nya. Oke. Nah, untuk total investment-nya gampang teman-teman ya. Total investment in group ini gampang. Tinggal teman-teman jumlahin aja nih semuanya nih ya. Semua yang ada label investment in S-nya. Oke. Nah, semua yang ada label investment in S dari awal dia beli, kemudian ada pengakuan dividen, kemudian ada pengakuan net income, kemudian dia beli lagi di tanggal 1 Januari 2021. Lalu ada revaluasi, ada dividen, ada pengakuan net income. Itu semuanya teman-teman masukin sampai pengakuan net income di tahun 2022. Ya. Jadi semuanya kita masukin ya, yang ada label investment in grupo-nya kecuali untuk yang eliminasi ya. Jadi semuanya dimasukin kecuali eliminasi. Karena eliminasi ini hakikatnya adalah kita nggak pernah posting di buku si parent ataupun di buku si subsidiary-nya, sehingga nilai yang ada di eliminasi kalian nggak perlu hiraukan. Makanya untuk yang perhitungan total investment ini kalian cukup masukin saja investment in S yang ada di general entries-nya. Ya, di general entries dan jurnal penyesuaiannya. Oke. Kemudian, ini kita udah dapat nih ya. Kita udah dapat nilai investment in Grupo-nya sebesar 2544. Nah, ini untuk 80% kepemilikan kita di Grupo. Sedangkan yang kita mau tahu itu sebenarnya atas 20%-nya saja, teman-teman. Maka kita kalikan nih. 20% kita kali dengan 2544, kemudian kita bagi dengan 80%. Ya. Jadi 2544 kita kali dengan 20, lalu kita bagi lagi dengan 80%, sehingga dapat nilai cost of share sold-nya sebesar 636. Oke. Kemudian untuk selling price-nya masih sama, sebesar 720 ya. Ini 18 kita kali dengan 40.000 sesuai dengan nilai di soal. Oke. Kemudian untuk additionalnya kita tinggal kurangin ya. Kita kurangin cost of share sold-nya dengan selling price. Hasilnya harus balance baik antara cost method ataupun compound equity, di mana ada penambahan additional sebesar 84.000. Oke. Nah, sekarang untuk jurnal compound equity-nya gimana? Berarti untuk jurnal compound equity-nya kita masukin investment-nya sebesar 636 sesuai dengan hitungan kita, dan sisanya sebesar 84.000 kita bakal masukin ke additional contributed capital. Oke. Nah, sebenarnya yang compound equity agak sinkron, teman-teman. Agak sinkron sama hitungannya karena kita masukin additional contributed capital-nya itu sesuai dengan perhitungan kita. Dimana kalau di cost tadi kan sebenarnya kalau di cost tadi cuma selisih kasar aja. Sedangkan kalau di compound equity ini kita benar-benar tahu ini additional contributed yang benar-benar real atas 40.000 lembar saham yang kita jual. Jadi bedanya di situ teman-teman. Kalau kita jual dan kebetulan ini kondisinya maintain, ya gitu. Kemudian setelah teman-teman membuat perhitungan terkait dengan penjualannya ini, maka kita bakal lanjut untuk compound equity. Ya, sebenarnya untuk yang metode cost sampai di sini udah kelar, nggak ada embel-embel aneh-aneh lagi karena
kalau misalkan cost method kan kita tidak mengupdate investasi kita dari waktu ke waktu. Jadi kita nggak perlu bikin jurnal lagi untuk yang cost method. Sebenarnya kalau cost method berhenti sampai di sini, nggak ada apa-apa lagi. Oke? Sedangkan kalau compound equity, kita harus buat satu jurnal lagi, teman-teman. Ya, kita harus buat satu jurnal lagi karena kita mau ngakuin lagi nih, kita mau ngakuin lagi pengakuan net income per akhir tahun. Ya, kita mau ngakuin lagi pengakuan net income per akhir tahun. Makanya kita bikin jurnal lagi di tanggal 31 Desember 2022 dengan jurnal Investment in Growco pada Equity in Subsidiary Income. Oke. Nah, untuk nilainya sekarang gimana, teman-teman? Untuk nilainya berarti teman-teman tinggal lakuin aja nih, ya. Kan di tahun ini, di tahun 2022, nilai net income-nya sebesar 160.000. Berarti 160.000 akan teman-teman kali dengan sisa kepemilikan dia yang sekarang, yang sisa kepemilikan si parent-nya atau si Giant sebesar 60%. Kemudian kita kali dengan 6/12, karena lagi-lagi kita mengakui yang di sini ya, kita mengakui yang di tanggal ini, di tanggal 31 Desember ini, hanya dari tanggal 1 Juli, ya, 1 Juli, sampai ke tanggal 31 Desember, ya, 31 Desember. Maka kita nggak boleh akuin sebesar 12 bulan, tapi kita akuinya hanya sebesar 6 bulan saja. Makanya kita kali dengan 6/12. Maka dapat nilai investment in Growco-nya sebesar 48.000. Oke. Nah, berarti dengan begini jurnal yang biasa atau general entries-nya per tahun 2022 selesai. Maka kita akan buat lagi jurnal untuk eliminasinya. Kita masuk ke elimination entries. Oke. Nah, sekarang untuk elimination entries-nya, kita bakal coba buat lagi ya, polanya persis seperti tahun kemarin. Dimana kalau cost method, pertama-tama kita buat dulu ya, reciprocity. Pertama-tama kita buat reciprocity untuk cost method. Sedangkan kalau compound equity nggak ada apa-apa, karena memang kita selalu mengupdate nilai investasi kita kalau pakai compound equity, sehingga kita tidak perlu buat jurnal reciprocity. Cuman reciprocity di tahun ini, teman-teman harus ingat lagi nih ya, teman-teman harus ingat lagi bahwa reciprocity di tahun ini merupakan nilai ya, ini merupakan nilai reciprocity tahun sebelum ya, tahun sebelumnya ditambah dengan perubahan RE tahun ini, RE tahun ini. Oke. Nah, berarti kita masukin nilai reciprocity tahun sebelumnya ya, nilai reciprocity tahun sebelumnya yaitu sebesar 8.000 ya, 8.000. Kemudian kita tambahin dengan perubahan RE ya, perubahan RE di tahun 2021-nya ya. Sebenarnya reciprocity ini kita ngakuinya itu sampai ya, berhentinya itu sampai 1 Januari 2022. Ya, kita ngakuinya perubahannya sampai 1 Januari 2022, maka kita fokusnya sekarang untuk tahun 2021 aja. Makanya kita masukin 150.000, kita kurangin dengan 50.000. Ya, ini untuk melihat perubahan RE di tahun 2021-nya. Kemudian kita kali dengan berapa persentase kepemilikan kita yang tersisa, yaitu sebesar 60%. Jangan lupa, lagi-lagi saya ingetin, ditambahin dengan reciprocity di tahun sebelumnya. Di mana reciprocity tahun sebelumnya ini untuk mengupdate yang di tahun 2020-nya. Oke? Jadi kita masukin yang tahun sebelumnya, sehingga dapat nilai reciprocity-nya adalah sebesar 68.000. Ya. Ini untuk mengupdate yang di tahun ini sama yang di tahun sebelumnya. Ya. Kita tambahin. Nah, sekarang setelah buat jurnal reciprocity, maka langkah berikutnya adalah kita bakal membuat jurnal untuk common stock ya, untuk mengeliminasi isi investmentnya. Nah, jurnal eliminasi investment nggak ada perubahan sama sekali, berarti kita tinggal masukin. Sorry. Sebelum ke common stock, di sini kalau di metode cost, saya lupa. Kalau di metode cost itu kita bakal update dulu ya. Kita bakal update dulu untuk change in RE yang ada di perhitungan ini.
Nah, change in RE di perhitungan ini sebenarnya masuknya di eliminasi. Sehingga untuk change in RE di tahun-tahun sebelumnya, ya, untuk change in RE di tahun-tahun sebelumnya, maka teman-teman bakal buat jurnal additional contributed capital pada beginning RE parent. Ya, kita pakai beginning RE karena beginning RE ini terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk yang tahun ini, ya, untuk yang tahun ini, kebetulan kan di tahun ini terjadi net income ya teman-teman, terjadi net income, sehingga kita bakal buat jurnal eliminasinya adalah additional contributed capital pada subsidiary income sold. Oke. Nah, ini untuk yang cost method. Nah, untuk nilai additional contributed capital pada beginning RE ini sebenarnya adalah untuk mencatat yang prior year ya. Ini untuk yang kita catat di tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya maka kita akan ambil nilai yang ada di change in RE di tahun 2021. Maka kita masukin nilainya sebesar 20.000. Sedangkan untuk additional contributed capital ya pada subsidiary income itu sebesar 16.000. Ini untuk mengakui yang di tahun ini. Ya, ini untuk mengakui yang net income tahun ini. Oke. Nah, sekarang untuk yang metode cost, ini jurnal yang untuk mengakui mengakui change in RE-nya. Sedangkan kalau untuk metode complete equity, dia agak beda, teman-teman. Dia agak beda. Kita akuin jurnalnya adalah 31 Desember AC pada investment in Grupo dan subsidiary income sold. Oke. Sebenarnya untuk subsidiary income sold ini baik metode company equity dengan cost method sama. Nilainya sebesar sama-sama 16.000. Cuman untuk yang di company equity, kita ibaratnya kayak ngitung ulang, teman-teman. Kita ibaratnya kayak ngitung ulang sama kayak yang di perhitungan yang di cost method. Sehingga nilainya adalah 160.000 yang merupakan nilai laba di tahun ini. Kemudian kita kali dengan 20% yang merupakan kepemilikannya kita jual ya, kepemilikannya kita jual. Kemudian kita kali dengan 6/12 karena 6/12 ini kita akuin income-nya itu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Juli 2022. Sehingga nilainya adalah sebesar 16.000. Sama sebenarnya nilainya. Kalau misalkan teman-teman, ini kan kebetulan kalau di ulangan pasti cuma salah satu metode aja ya. Cuma salah satu metodenya aja. Makanya saya jelasin lagi kalau misalkan dia cost gimana, kalau dia company equity gimana. Walaupun sebenarnya in the end hasil perhitungannya tetap sama. Ya. Nah, untuk equity in subsidiary income-nya, ya, equity in subsidiary income, itu teman-teman tinggal totalin aja nih, ya, tinggal totalin aja akun equity in subsidiary income yang ada di tahun ini. Di mana di tahun 2022 ada 2 AC ya, ada 2 AC per tanggal 1 Juli dan per tanggal 31 Desember. Maka tinggal teman-teman jumlahin aja. Berarti kita jumlahin 64.000 ditambah dengan 48.000. Sehingga dapat nilai AC-nya adalah sebesar 112.000. Maka kalau teman-teman selisihin ya, maka dapatlah nilai investment in Grupo-nya. Ini menyesuaikan ya teman-teman ya. Ini tinggal ngejas saja, tinggal selisih antara AC dengan subsidiary income. So, nilainya sebesar 96.000. Tinggal dikurangin aja. Oke. Ini untuk metode complete equity. Ya. Nah, berikutnya kita akan coba buat jurnal eliminasi untuk common stock-nya ya. Jadi setelah bikin jurnal yang perubahan-perubahan ini baru nih kita buat jurnal eliminasi common stock-nya. Maka masih sama dengan di tahun sebelumnya, berarti kita masukin common stock, OCC, RE, difference, investment, dan NCI. Baik metode cost ataupun metode company equity tidak ada perbedaan. Common stock-nya masih sama dengan ECD schedule sebesar 2 juta. OCC-nya pun nggak ada perubahan. Ya, OCC-nya nggak ada perubahan. Berarti sama nilainya sebesar 1.000. Difference-nya juga nggak ada perubahan, maka masukin 500.000. Oke. Baik metode cost ataupun company equity, saya ingatkan sekali lagi nggak ada perbedaan jurnal eliminasi investment.
Cuman yang bedanya di sini adalah bedanya di tahun ini ya. Di tahun ini dengan di tahun sebelumnya adalah nilai RE-nya teman-teman. Karena RE-nya pasti mengalami perubahan. Ya. RE per tanggal 1 Januari 2021 itu adalah sebesar 400.000 teman-teman. Ya. Ini per awal tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini kan ada dividen sama ada net income ya teman-teman ya. Ada dividen sama ada nilai net income. Nah, nilai dividen sama nilai net income inilah yang bakal kita masukin dalam perhitungan RE-nya ini. Ya, karena RE-nya ini per tahun 1 Januari 2022. Ini per awal tahun 2022. Sehingga per awal tahun 2022 pasti ngebawa net income sama dividen di tahun 2021-nya. Maka kita masukin berarti 400.000 yang merupakan nilai RE awalnya. Kita tambahin dengan net income di tahun 2021 sebesar 550.000. Kemudian kita kurangin dengan 50.000. Sehingga nilainya adalah sebesar 500.000. Oke. Baik antara cost ataupun common equity, sekali lagi saya ingetin tidak ada beda untuk jurnal yang common stock ini. Kemudian untuk nilai investment in group dan NCI-nya berarti kita masukin investment in group-nya ini merupakan jumlah semuanya, kemudian kita kali dengan persentase masih kita miliki sebesar 60%. Jangan 80% lagi karena 80% itu tahun kemarin teman-teman. 80% itu tahun kemarin dan itu udah kita jual 20%-nya. Makanya sekarang kita hanya boleh ngakuin sebesar 60%. Maka masukin 60%. Sisanya 40% berarti kita masukin ke NCI ya, NCI berarti jumlahnya kita kali dengan 40%. Gitu. Nah, terakhir untuk elimination entries di tahun 2022 kita buat jurnal alokasi difference-nya. Di mana jurnalnya adalah goodwill pada difference between EV dan BV nilainya sama dengan tahun kemarin sebesar 500.000. Oke. Nah, ini untuk eliminasi di tahun 2022. Berikutnya kita bakal lanjut di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 agak kritis ya teman-teman ya karena pola-pola soalnya biasanya setelah ada maintain dia jual lagi biasanya loss ya. Polanya pun kebetulan sama di soal ini, dia loss ya. Cara taunya gimana teman-teman? Cara taunya gini. Kita pakai hitungan yang kasar aja dulu ya. Kita pakai hitungan yang kasar aja. Sekarang kita masih punya kepemilikannya itu ya. Kita masih punya kepemilikan di mana kepemilikan kita itu sisanya adalah sebesar 60% ya, 60%. 60% ini ya, 60% ini untuk lembar saham sebanyak 120.000. 120.000 itu kita dapetin dari 60% kita kaliin dengan outstanding-nya. Oke. Nah, sekarang untuk yang lembar yang 120.000 ini ternyata di tanggal 30 Juni dia jual lagi teman-teman. Dia jual lagi di tanggal 30 Juninya. Ya, dia jual lagi. Jualnya juga banyak teman-teman. Jual sebanyak 90.000. Oke. Berarti dia jual sebanyak 90.000. Oke, ini bakal jadi pengurang ya. Ini bakal jadi pengurang. Nah, sekarang kalau kita hitung kasar, maka sekarang nilai saham kita yang tersisa itu 30.000 teman-teman. Nah, 30.000 ini kalau kita konversi ya, kita bagi lagi dengan 200.000 yang merupakan nilai outstanding share-nya, maka sekarang kita punya kepemilikan sebesar 15% doang. Jadi sisa kepemilikan kita setelah kita jual 90.000 ini, sisanya 15% teman-teman. Maka sebenarnya kondisi ini bisa kita sebut sebagai loss control. Ya, loss control. Oke. Nah, pada saat loss control, ya, konsepnya gini teman-teman. Pada saat loss control, kita akan mereklasifikasi yang sebelumnya itu masuk ke konsol, kita bakal klasifikasi ke investasi biasa. Makanya nanti kita bakal akuin gain atau loss yang terrealisasi. Oke. Nah, cuman bedanya antara complete sama cost method,
template ini masih sama dengan di tahun kemarin. Kita nggak boleh langsung buat jurnal penjualan gini. Kita nggak boleh langsung buat jurnal penjualan gini. Kita harus ngakuin dulu kalau template equity method itu adalah pengakuan net income ya. Pengakuan net income pas pada saat dia jual si investasinya. Makanya kita bakal mulai dulu dari template equity dengan jurnal per tanggal 30 Juni yaitu investment in group pada equity in subsidiary income. Oke. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilai pengakuan net income-nya, berarti teman-teman masukin net income di tahun 2023 kan sebesar $100.000 ya teman-teman ya. Berarti $100.000 teman-teman kalikan dengan persentase kepemilikan yang dia miliki tepat sebelum dia jual, itu dia masih punya sebesar 60%, kemudian kita kali dengan 6/12 sesuai dengan nilai nilai fractionnya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni 2023. Maka dapatlah nilai pengakuan net income-nya sebesar 30.000. Oke. Nah, sekarang baik antara metode cost dengan metode template equity, kita bakal coba hitung dulu untuk reklasifikasinya ya, reklasifikasi dari konsol ke investasi biasa. Oke. Nah, kalau untuk cost method kita nggak buat jurnal pengakuan net income sehingga yang bagian sini kosong ya, bagian sini no entry, kosong, nggak ada jurnal apa-apa. Ini cuman seperti yang saya bilang tadi, head to head. Kita bandingin benar-benar langsung antara cost dengan template equity-nya. Oke. Nah, sekarang untuk bagian berikutnya adalah kita bakal buat perhitungannya. Dimana kalau perhitungan yang cost method kurang lebih seperti ini. Kita masukin dulu total investment in S, kemudian change in RE-nya, lalu total carrying value of investment sama investment sold dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk template equity formatnya agak simple. Cuman lagi-lagi kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu dari hitungan yang cost methodnya dulu. Oke. Untuk hitungan yang cost methodnya, ya, ini kita tinggal, ini saya coba lampirin lagi. Kepemilikan yang dia jual tadi kurang lebih sebesar 45%. Ini dapatnya dari 90.000 yang merupakan nilai lembar share yang dia jual sesuai dengan keterangan di soal. Kemudian kita bagi dengan nilai outstanding share-nya sebesar 200.000. Ini baru hitungannya benar-benarnya. Tadi yang di sebelah kanan ini kurang lebih kasarannya aja. Nah, maka sisa kepemilikan yang dia miliki sebesar 15% itu kita dapetin dari 60% yang merupakan kepemilikan tepat sebelum dia jual, kita kurangin dengan kepemilikan yang dia jual sebesar 45%. Oke, maka ini kita sebut sebagai loss control. Oke. Sekarang, untuk nilai total investment in S-nya, untuk yang metode cost ya teman-teman ya, maka teman-teman akan melihat semua yang ada akun investment in S-nya ya. Jadi dari awal banget, semua yang ada label investment in S, lagi-lagi kecuali investmentnya, ya, kecuali yang eliminasi. Semuanya dimasukin ya. Dari pada saat awal dia beli, berarti dari tanggal 1 Januari 2020, kemudian ditambah lagi dengan 1 Januari 2021, kemudian ada revaluasi, dan kemudian kita kurangin lagi dengan penjualan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Sehingga ini total investment kita sebelum kita jual, ya, ingat kecuali eliminasi, maka kita dapat nilainya sebesar 1.792.000. Oke. Kemudian untuk change in RE-nya. Untuk change in RE-nya, maka teman-teman masukin dari awal tahun 2020. Jadi yang namanya kita reklasifikasi ini, kita benar-benar hitungnya itu dari awal banget teman-teman ya. Kita hitungnya itu dari awal banget, dari tanggal 1 Januari 2020 sampai terakhir kali kita buat eliminasinya itu untuk per 1 Januari 2022 ya. Nah, untuk nilai change in RE yang pertama ini, kita ambil untuk yang reciprocity teman-teman. Kita ambil dari reciprocity eliminasi tahun sebelumnya, yaitu yang bagian sini.
Berarti kita ambil reciprocity di tahun 2022, nilainya sebesar 68.000. Oke. Kemudian, untuk change in RA berikutnya, berarti kita lanjut ya. Jadi setelah kali kan kita update-nya di 1 Januari 2022. Berarti dari 1 Januari 2022, kita update per akhir tahunnya. Ya. Kita update sampai akhir tahunnya per 31 Desember 2022. Maka, kita masukin di 31 Desember 2022, di tahun 2022, ada net income sebesar 160.000. Maka, kita masukin 160.000 kita kali dengan persentase tepat sebelum dia jual, yaitu sebesar 60%. Oke, kita masukin 160 kali dengan 60%. Kemudian untuk net income-nya, net income-nya ini untuk tahun yang 2023 aja. Karena kan terakhir kali dia update per tanggal 31 Desember 2022. Berarti kita mulai update-nya lagi dari tahun 2023 awal, dari 1 Januari sampai per tanggal dia jual, yaitu tanggal 30 Juni. Makanya keterangannya di sini kita sebut sebagai net income. Atau kalau mau kita tulis change in net income juga nggak masalah, sama aja. Intinya kalau ada istilah net income ini untuk updatean tahun ini. Nah, updatean tahun ini caranya adalah kita lihat net income tahun 2023 kan sebesar 100.000. Berarti 100.000 kita bakal kali dengan 60%. Ya, sesuai dengan kepemilikan dia sebelum dia jual. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan fraction-nya. Karena di tahun 2023 ini kan dia jual per tanggal 30 Juni. Artinya belum penuh nih dia jualnya. Belum penuh. Makanya kita kali dengan 6 per 12. Oke. Maka kita jumlahin semuanya dari atas sampai ke bawah. Sehingga ini merupakan nilai carrying value dari investment kita. Sudah termasuk perubahan RE beserta dengan net income-nya. Kita update, sehingga ini nilai carrying value investment kita yang sekarang. Nilai 1986 ini, teman-teman, merupakan nilai untuk istilahnya itu 60% kepemilikan kita di investasi kita, yaitu si Grupo. Sekarang, yang mau kita hitung adalah berapa sih kira-kira carrying value dari investment yang kita jual. Carrying value investment yang kita jual itu adalah sebanyak 45% kepemilikan kita, teman-teman. Makanya, kita kali 1986, kita kali dengan 45 dibagi dengan 60. Karena kita mau cari nilai 45 dari rasio 60 yang kita ketahui. Sehingga kita dapat nilai sebesar 1.489.500. Oke. Sekarang, setelah kita dapat nilai carrying value of investment-nya, maka kita sekarang bisa lihat nih berapa nilai implied value-nya. Implied value-nya ini maksudnya adalah berapa harga pasar ya, berapa pasaran yang kita jual pada saat kita jual di tanggal 30 Juni 2023. Di mana untuk implied value-nya gampang aja. Kita tinggal kali, berarti 90.000 kita kali dengan 17 per lembarnya. Ya. Sehingga kita bisa lihat ya, kita punya Kita punya barang 1.489.500 di pasaran kita jual 1.530 sehingga terjadi yang namanya gain on sale. Oke. Ini untuk perhitungan yang menggunakan metode cost. Sedangkan kalau perhitungan menggunakan metode complete equity, ya, metode untuk complete equity, maka untuk nilai total carrying value of investment-nya adalah berarti kita tinggal sebenarnya sama dengan yang ini, dengan yang di cost method. Lihat semua yang ada label investment in S kecuali eliminasi. Cuman tadi kan kita udah sempat buat terakhir kali ya. Terakhir kali kita udah sempat buat di tanggal 1 Juli 2022. Maka sebenarnya teman-teman nggak perlu lagi nih naik ke atas karena sebenarnya nilai 2544 ini ya. Nilai 2544 ini sudah terupdate per 1 Juli 2022. Cuman 2544 ini teman-teman harus kurangin dulu ya. Teman-teman harus kurangin dulu karena nilai 2544 ini belum termasuk penjualan di tanggal 1 Juli. Makanya kita kurangin dulu nih, berarti 2544 kita kurangin dengan 636. Oke. Kita kurangin dengan 636, kemudian polanya seperti biasa, kita tambahin dengan semua yang ada label investment in Grupo-nya ya.
Jadi semua investment in GRU yang di tanggal 31 Desember 2022, kemudian tepat sebelum dia jual, per tanggal 30 Juni, semuanya kita masukin. Oke, lagi-lagi sama polanya, kecuali eliminasi ya. Semua dimasukin kecuali eliminasi. Nah, sekarang untuk carrying value of investment swap-nya, ya, kita mau tahu, ini kan total yang ini untuk kepemilikan sebanyak 60% ya. Sebanyak 60%. Sedangkan yang mau kita ketahui itu sebesar 45% ya teman-teman. Maka kita bakal kali, berarti 1986 ya. Kita bakal kali dengan 45, kita bagi dengan 60. Maka dapat nilai total carrying value of investment sold-nya adalah sebesar 1489. Lalu untuk implied value-nya juga sama dengan yang di cost 1530 dapatnya dari 90.000, kita kali dengan 17 sehingga dapat nilai gain on sale juga sama sebesar 40.500. Jadi sebenarnya baik metode cost ataupun metode compound equity itu mirip-mirip teman-teman ya, mirip-mirip. Bukan mirip, maksudnya hasil akhirnya bakal sama in the end ya, karena yang namanya beda metode akan menghasilkan ujung-ujungnya tetap sama juga kalau di advance 2 ini. Cuman kalau metode compound equity ya, formatnya bisa langsung motong di sini ya. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya formatnya motong di sini. Karena nilai total carrying value-nya ini kita juga update untuk change in RA-nya. Sedangkan kalau cost method, kita nggak buat jurnal pengakuan-pengakuan kayak gini, teman-teman. Makanya, sebagai kompensasinya, kita agak ribetnya perhitungannya di bagian perhitungan ini, change in RA-nya di sini. Karena ini untuk mengupdate nilai yang sebelum-sebelumnya nggak pernah kita catat. Beda dengan yang metode complete equity. Gitu. Oke. Nah, sekarang, setelah teman-teman buat perhitungannya, maka kita bakal buat jurnalnya. Jurnal pertama, kita bakal buat jurnal penjualannya dulu. Ya, kebetulan semua angkanya udah ada, jadi saya langsung spill aja. Di mana untuk nilai cash yang kita terima sebesar implied value, yaitu 1530, karena kamu jualnya 90.000 dengan harga 17, ini bakal jadi uang cash yang kamu terima. Kemudian untuk nilai investment in Grupo-nya sebesar 1489 sesuai dengan carrying value of investment swap-nya. Kemudian selisihnya masuk ke realized gain sebesar 40.500. Ya. Nah, baik metode cost ataupun company equity sama untuk jurnal penjualannya, nggak ada yang beda. Cash pada realized dan investment in group. Nilainya sama persis semua. Tinggal mengikuti. Kalau cash-nya berarti investment implied value of investment sold. Kalau realized gain-nya itu dari gain on sale serta investment-nya itu dari nilai carrying value of investment sold-nya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan di metode cost, yang di metode cost kita dan metode company equity kita bakal buat jurnal ngadi-ngadi teman-teman. Jurnal ngadi-ngadi ini maksudnya adalah kita mau tentuin dulu nih. Kita mau tentuin dulu, kita udah tahu ada gain sebesar 40.000 untuk penjualan sebesar 45%. Kira-kira kalau misalkan kita jual lagi nih, ya, kita mau jual lagi si investasi sisanya ini, ya, maka kita mau tahu dulu nih, kira-kira berapa sih nilai unrealized gain on sale-nya, ya. Ini saya putih lagi ya, ini nanti saya bakal jelasin di belakang. Oke, kita bakal buat dulu jurnal ngadi-ngadinya untuk memprediksi kira-kira kita kan punya laba sekarang 40.500 untuk penjualan kepemilikan sebanyak 45%. Nah, kita mau tahu kira-kira kalau kita jual 15%-nya ini, kira-kira berapa nih perkiraan gain yang bakal terjadi. Makanya kita masukin untuk jurnal perkiraannya, maka kita masukin berarti 40.500 kita bakal kali dengan 15%, kemudian kita bagi dengan 45%. Sehingga dapat nilai investment in S pada unrealized-nya sebesar 13.500. Oke. Nah, baik antara metode cost ataupun metode compound equity sama. Jurnal untuk yang perkiraan atau jurnal ngadi-ngadinya ini sesuai dengan berapa gain yang kita miliki sekarang, kemudian kita prediksi dengan sisa kepemilikan yang kita punya. Oke. Nah, untuk yang kedua jurnal ini baik complete ataupun cost method. Cuman lagi-lagi metode cost method ini kan kita nggak mengupdate investasinya secara berkala.
Jadi sebagai kompensasinya kita buat pengakuan apa? Kita buat kayak reciprocity. Kita buat kayak jurnal reciprocity, kita buat jurnal pengakuan change in RE-nya di tanggal 30 Juni juga. Di mana jurnal pertama adalah untuk mengakui change in RE sebelum tahun 2023. Ya, berarti kalau sebelum tahun 2023, kalau teman-teman lihat format yang ini, berarti dari 1 Januari 2020 sampai ke 31 Desember 2022. Jadi dua change ini, dua perubahan RE ini bakal teman-teman masukin di jurnal yang pertama, yaitu investment pada beginning RE parent. Berarti nilainya adalah 68 kalian tambahin dengan 96. Maka dapat nilainya adalah sebesar 164.000. Oke. Kemudian jurnal kedua adalah untuk mengakui perubahan net income di tahun ini. Mengakui perubahan net income di tahun ini berarti kalian cukup lihat yang bagian sininya aja. Berarti jurnalnya adalah investment in group pada subsidiary income source. Oke. Nah, nilainya sebesar 30.000. Oke. Nah, sekarang untuk yang company equity kita nggak buat jurnal yang ini ya teman-teman ya. Kita nggak buat jurnal yang ini karena jurnal yang ini sebenarnya udah dikompensasi di jurnal-jurnal pengakuan net income di transaksi-transaksi sebelumnya. Jadi kita nggak buat untuk yang bagian yang company equity-nya. Kemudian kita lanjut ya, untuk sebenarnya untuk yang metode cost udah nggak ada apa-apa lagi. Kalau metode cost udah clear sampai di sini ya. Kita clear sampai di sini karena kita nggak buat jurnal pengakuan dividen sama kita nggak buat jurnal pengakuan net income. Ya, pengakuan net income itu dibuat hanya untuk company equity. Sedangkan kalau company equity itu masih ada satu jurnal lagi teman-teman, yaitu jurnal pengakuan net income-nya. Jurnal pengakuan net income, jurnalnya sama kayak di tanggal 30 Juni ini, berarti investment in S pada investment income. Nah, sekarang berubah lagi nih. Sebelumnya kan AC ya, di tanggal 30 Juni AC. Sedangkan di tanggal 31 Desember kita nggak boleh lagi ngakuin sebagai AC. Karena kita udah lost control. Atau kita udah nggak punya kepemilikan atau kontrol yang efektif lagi atas si Gruko ini. Atau si investi kita. Maka kita ganti akunnya balik kayak yang awal tadi. Kita pakainya investment income. Oke. Nah untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti kita kalikan aja ya. Kita kalikan aja 100.000 kita kali dengan sisa kepemilikan kita, yaitu sebesar 15%, ya, 15%. Kemudian kita kali dengan fraction-nya, yaitu 6/12. Maka dapat nilainya sebesar 7.500. Nah, baik metode company equity ataupun metode cost, ini sama teman-teman. Kita udah nggak buat lagi jurnal eliminasi, dikarenakan per tanggal 30 Juni ya, 30 Juni kepemilikannya itu udah di bawah 50%. Di mana kalau udah di bawah 50%, konsepnya adalah kita udah lost control atau kita udah nggak punya efektif controlling lagi atas si investi kita. Makanya ke bawah kita nggak perlu lagi buat jurnal eliminasi. Oke. Pembahasan problem 5 sampai di sini. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal kurang berkenan atau mungkin ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Saya harap kalian ngerjain soal ini di UAS ya. Biasanya yang keluar itu cuma satu metode teman-teman. Nggak kayak yang saya jelasin sekarang ini. Karena yang saya jelasin sekarang ini cuma buat konsep kalian aja. Kalau misalkan pakai company equity gimana, kalau pakai cost method gimana. Ya, jadi biar jelas perbedaannya. Daripada saya jelasin satu-satu, cost method gini, kemudian company equity gini, nanti kalian bingung pada saat kalian mau memahami cara pengerjaannya gimana. Oke, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.